Kita akan lihat seperti apa di bawahnya. Banyak sekali makhluk hidup di bawahnya, teman-teman. Ulat-ulat putih ini adalah makhluk hidup yang mengurai solid ini, bahkan mengurai tanah yang berada di bawah solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Sugiman Jambi Channel. Salam sehat, tetap semangat buat teman-teman semuanya. Semoga hari ini kita lebih baik dari hari sebelumnya, teman-teman. Panas terik ini, teman-teman. Kita lagi di kebun. Sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada mau ngapa-ngapain. Cuman yang jelas kita lagi melihat situasi karena setelah aplikasi racun rumput, keadaannya jadi seperti ini, teman-teman. Kering semua. Dan ini membutuhkan perhatian khusus, mengingat kemarau ini sepertinya lumayan ya, sangat kering sekali. Buat teman-teman gimana kebunnya? Semoga kebun teman-teman semuanya tetap aman ya dari Satgas tentunya. Alhamdulillah buat saya di sini kebunnya alhamdulillah masuk zona aman, teman-teman. Ini sekalian pembelajaran buat kita semua. Apabila ingin berkebun jangan tergiur dengan harga yang murah. Pelajari dulu tanah tersebut seperti apa, apakah masuk zona hutan lindung, konservasi, ataupun hutan produksi, teman-teman semua. Oke ya, buat teman-teman, tidak banyak hal yang bisa dilakukan di musim kering seperti ini. Mungkin ada sedikit perawatan pemupukan, itu pun hanya pupuk-pupuk tertentu, teman-teman. Ada beberapa pupuk yang masih bisa kita manfaatkan. Yang pertama yaitu tentunya yang berhubungan dengan pupuk organik. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini saya aplikasi solid, teman-teman, limbah dari PKS. Solid ini cukup bagus. Ini untuk menambah kekayaan unsur hara dalam tanah. Selain itu juga di dalam solid mengandung nitrogen organik, fosfat organik, kalium organik, dan masih banyak unsur mikro lainnya. Kita serak gitu aja, teman-teman, karena mengingat untuk membawa lebih jauh ke dalam kita nggak berani ya, takutnya terpuruk, teman-teman. Dan yang dibawa ini seperti lumpur. Seandainya terpuruk maka kita sangat rumit sekali kalau sampai kita bawa ke ujung sana. Sempat terpuruk di tengah sana, repot, teman-teman. Makanya kita cari aman aja, kita bongkar di tempat yang benar-benar aman. Ada beberapa tempat yang sudah kita serak, teman-teman. Tujuannya kenapa saya serak seperti itu, karena karakter tanah yang di seputaran ini tuh di saat musim kemarau itu padat membatu, teman-teman. Dan di saat musim penghujan tanahnya itu kecil, teman-teman, seperti ya tekstur tanah liat lah. Jadi otomatis saat pemupukan itu penyerapannya tidak maksimal. Ini yang sudah beberapa hari dan bentuknya berubah, teman-teman. Bentuknya langsung seperti ini. Nah, seperti ditabur rata. Padahal waktu nyerak itu kondisinya ya nggak seperti ini. Kita akan lihat seperti apa di bawahnya.
banyak sekali makhluk hidup di bawahnya, teman-teman. Ulat-ulat putih ini adalah makhluk hidup yang mengurai solid ini, bahkan mengurai tanah yang berada di bawah solid. Hal ini sangat baik tentunya ya. Selain mengurai tanah-tanah yang kurang sehat untuk menjadi gembur, sehingga oksigen ke dalam tanah itu dapat bersirkulasi ya teman-teman. Kemudian manfaat yang kedua juga, nanti saat pemupukan kimia tentunya penyerapannya lebih baik karena pupuk kimia akan lekat di permukaan solid ini, teman-teman. Dan di saat musim hujan dia tidak mudah hanyut karena dia lengket di sini, teman-teman. Itu mengapa saya kejar ini dulu untuk persiapan nanti saat musim hujan dan kita mau pupuk kimia, tentunya kondisinya sudah siap ya. Di saat diterpa hujan terlalu deras pun tidak mudah hanyut terbawa air. Panas sekali teman-teman, terik, panas terik, benar-benar terik. Saya kira cukup sekian dulu ya teman-teman. Buat teman-teman yang kebunnya kena plang saat gas PKH, tetap semangat, jangan lesu. Kita tetap support sebagai sesama petani ya. Ada sedikit kekecewaan ya, kekecewaan buat kita petani sawit terhadap pemerintah. Mengapa tidak dari dulu, sebelum masyarakat membuka kebun di daerah tersebut, tidak ada sosialisasi bahwasannya daerah tersebut masuk zona yang dilarang. Saya kira cukup sekian dulu. Semoga buat pemerintah kita lebih sensitif terhadap hal-hal yang demikian. Tidak asal gebrak-gebruk aja. Tentunya bernegara itu penting dan berdiri tentunya di atas keadilan, bukan berdiri di atas kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.